Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi hari ini masih tetap dalam pembahasan pertanian dan hasil produksi petani Indonesia. Pada bulan April 2022 ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan satu perubahan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 64 tahun 2022, yang mana pada Peraturan Menteri Keuangan ini pajak yang sebelumnya hanya 1% dinaikkan menjadi 1,1% dan berlaku per tanggal 1 April kemarin. Nah, ada beberapa komoditi yang sudah ditetapkan di dalam aturan ini, baik komoditi perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, serta hasil hutan. Metode pemotongan atau penerapan dari pajak 1,1% ini yaitu contoh misalnya hasil panen kita dijual jumlah totalnya misalnya 1 juta, maka kurang lebih untuk pajaknya adalah 11.000. Jadi 11.000 itu 1,1% dari 1 juta. Nah, bagaimana metode pemotongannya? Itu biasanya diterapkan di pabrik. Contoh misalnya tanaman porang, maka di situ sudah ditetapkan harga yang dikeluarkan itu sudah dikurangi dengan pajak 1,1%. Jadi tidak kelihatan itu pajak dipotong dikenakan ke masyarakat atau ke petani, tetapi seyogyanya itu sudah dipotong melalui penetapan harga yang diterapkan oleh pabrik. Nah, teman-teman sekalian, kalau untuk tanaman porang, beberapa yang yang ditetapkan di pajak 1% ini adalah padi, ada jagung, ada kacang-kacangan, ada umbi-umbian. Nah, termasuk di situ ada ubi kayu atau singkong, ubi jalar, ada talas, ada garut, ada gembili, ada porang, dan jenis-jenis umbi-umbi yang lain. Kita sebenarnya dengan aturan pajak ini tidak terlalu pusing. Kenapa? Karena memang kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah membayar pajak. Yang miris adalah ketika sudahlah barang atau umbi produksi porang ini murah, ditambah lagi dengan kos produksinya yang mahal, begitu kita sudah panen harganya murah. Dan dimurah-murahkan pun itu masih lagi ditetapkan pajak 1,1%. Kelihatannya memang selalu yang menjadi bulan-bulanan adalah si petani. Tidak ada peluangnya si petani ini untuk bisa menjadi hidup sejahtera, untuk hidup menjadi layak. Bagaimana tidak? Yang pertama, untuk mendapatkan bibitnya sudahlah sangat susah, mendapatkan bibit yang berlegalitas, berlabel, bahkan yang berkualitas bagus. Yang kedua, saat pengolahan lahan juga masih banyak yang melakukan dengan sistem konvensional. Dan yang ketiga, pada saat mau melakukan pemupukannya pun masih susah untuk didapatkan, bahkan pun didapatkan sangat mahal harganya. Terus yang keempatnya, pada saat mulai untuk melakukan pemanenan, harga produksi panen yang dipanen oleh petani ini semakin hari semakin turun. Jagung hari ini mulai turun harganya, padi pun seperti itu mulai turun. Porang apalagi mulai dari harga 7.000 tahun lalu, saat ini sisa harga 3.500. Artinya setengah dari harga itu sudah turun dan sangat jauh. Ini menjadi pertanyaan buat kita,
Sebenarnya ini dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Pertanian. Mereka ini kerjanya apa sebenarnya? Mereka memikirkan petani sih atau tidak. Harga minyak goreng tinggi padahal harga sawitnya murah. Oh, ini. Jadi penting kita untuk bertanya, apa mereka kerjanya? Apakah hanya mereka mengurusi administrasi saja? Apakah mereka hanya mengurusi bantuan saja untuk menaikkan popularitas? Apakah mereka hanya memikirkan kelompok-kelompok mereka sendiri, yang kelompok mereka aman dapat bantuan, yang kelompok petani di bagian sini menjadi tertindis, menjadi tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Nah, ini yang kita harus klarifikasi di masing-masing kementerian, baik di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Keuangan, di Kementerian Pertanian sekalipun. Ini perlu kita patut untuk curigai. Di kelompok mereka banyak yang dapat bantuan, tapi di kelompok yang lain kok tidak. Ada apa? Ini menjadi ada semacam nepotisme di dalamnya, ada persekongkolan jahat di situ. Nah, kita bisa melihat secara kasat mata di kelompok A misalnya, kok bantuannya cepat sekali direalisasikan. Kenapa di kelompok B tidak? Ini masih tanda tanya. Apakah itu betul atau tidak? Mari kita sama-sama buktikan. Tapi yang jelas adalah dengan penetapan pajak ini masyarakat tidak ada masalah. Petani tidak akan masalah. Yang penting perbaiki kualitas harga yang diproduksinya petani. Karena kalau produksinya sudah turun, Anda sudah terapkan lagi pajak 1,1%, terus kapan kami sebagai petani bisa kaya? Ini harus kita pikirkan bersama. Teman-teman sekalian, wajar kita merasa sudah bosan dengan apa yang para elit-elit itu sampaikan. Kenapa? Karena terkadang dia berbicara hari ini, tetapi besoknya dia akan berubah. Kita sudah terbiasa dibohongi, kita sudah terbiasa diberikan janji-janji manis, tetapi kalau tidak ada perlawanan, tidak ada yang bisa mengusik ketenangan mereka, maka pasti mereka akan terus dengan kenyamanan itu. Saya berharap teman-teman jangan hanya menjadi petani saja. Suarakan aspirasinya, suarakan keinginan hatinya. Jangan hanya diam, tunduk dan menerima. Kalau itu Anda lakukan terus, maka yakin dan pasti Anda akan hanya menjadi objek selama-lamanya. Terima kasih teman-teman, salam dari Makassar.